Baik, Pak. Apa kabar semua? Baik, Pak. Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita akan berdoa dulu. Ayo, siapa yang mimpin? Ayo, Putri. Ya. Ya. Mari kita bersatu doa. Terima kasih Bapak atas keberkatan dan penyertaan dalam hidup kami Bapak. Semoga setiap perjalanan hidup kami berjalan dengan lancar Bapak. Bapak berkati kami dan kami berada di kalian kekuatan. Sementara kita akan membangun jalan Bapak, kiranya berkati dan Allah perkenan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Coba dilihat kiri kanan ada yang hadir. Ya, ada semua ya. Coba dulu diperiksa pakaiannya sudah rapi atau belum? Sudah ya. Pentingnya persiapan tanaman dalam kegiatan bisnis bidang agribisnis tanaman. Yang kedua, ini memahami persiapan media tanam dalam kegiatan bisnis bidang agribisnis tanaman. Dan yang tujuan yang ketiga yaitu menerapkan persiapan benih dan bahan tanam dalam kegiatan bisnis bidang agribisnis tanaman. Minggu lalu sudah Bapak suruh membaca bukunya kan? Iya kan? Nah, sekarang ada soal pemantik. Nah, nanti Bapak kasih soal pemantik sebelum materi saat ini Bapak sampaikan. Nah, ada soal pemantik. Yang pertama, apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum menanam tanaman agar hasilnya optimal? Ada yang bisa jawab? Oke. Ini dengan tempat media tanam. Oke, bagus, tepuk tangan. Yang kedua, apa kriteria utama yang harus diperhatikan dalam memilih benih? Ada yang bisa jawab? Oke, bagus. Yang pertama adalah kemudian genetik, kualitas fisik, kualitas fisiologis, dan kesehatan benih. Oke, bagus, tepuk tangan. Ada satu lagi soal pemantik yang nomor 3. Bagaimana kualitas media tanam dapat mempengaruhi pertumbuhan benih yang ditanam? Ada yang bisa jawab? Oke. Kualitas media tanam sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan benih. Oke, tepuk tangan. Ya, sebelum materi secara disampaikan, kita ice breaking terlebih dahulu. Coba berdiri semua. Nanti digerakkan ya.
proses produksi tanaman. Ada beberapa teknik dasar proses produksi tanaman. Yang pertama ada persiapan tanah. Nah, dalam persiapan tanah ini ada dua hal utama yang harus mempengaruhi kejayaan penanaman, yaitu yang pertama persiapan lahan kurang memenuhi syarat, dan yang kedua yaitu bibit kurang baik. Sedangkan teknik yang kedua yaitu persiapan lahan. Persiapan lahan ini merupakan usaha meningkatkan produksi, yaitu mengubah kondisi lahan atau tanah menjadi lebih cocok untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selanjutnya, adapun tujuan pembersihan lahan yaitu untuk memudahkan perakaran tanaman berkembang dan menghilangkan perubahan atau tumbuhan inang bagi hama dan penyakit yang mungkin ada di dalam suatu lahan. Berikutnya, untuk pembukaan lahan dan pembersihan lahan, yaitu yang pertama yang harus dilakukan yaitu lahan semak atau hutan sekunder. Nah, ada misalnya lahan semak, ada juga hutan sekunder. Bagaimana itu membersihkan lahan semak dan hutan sekunder? Dalam pelaksanaan persiapan lahan sampai menjadi lahan siap ini, untuk kasus dengan vegetasi hutan sekunder atau semak belukar adalah yang pertama, yaitu melakukan imas atau tebas. Nah, imas atau tebas ini adalah kegiatan meliputi menebas atau membersihkan semak belukar, yaitu berupa perdu dan kayu-kayu. Yang kedua ada tebang. Tebang ini dilakukan untuk meliputi penebangan kayu yang berdiameter lebih besar, yaitu berukuran 10 cm. Dan yang ketiga ada melakukan cincang, yaitu dengan kegiatan pencincangan yang dilakukan terhadap semua penyokong yang harus ditebang dan kayu yang mudah tumbang. Ya. Kemudian di sini ada gambarnya, gambar yaitu pembersihan lahan atau pembukaan lahan. Dan di sini ada gambarnya ya, di sini. Nah, kemudian perhatikan lagi, ada lahan alang-alang. Di sini ada pembersihan lahan alang-alang. Tidak nampak? Terus, adapun persiapan yang harus disiapkan dalam pembukaan lahan, yang pertama ada di sini cangkul dan skop. Ya, ini harus didudukkan, cangkul dan skop. Yang kedua ada sarung tangan, dan berikutnya ada selang air atau menyiram. Kemudian ada juga pot tanaman atau tabulang pot, dan kemudian ada pH meter. Terus di sini juga kita ada penyiapan bahan tanam. Dalam penyiapan bahan tanam ini diperlukanlah beberapa. Yang pertama, membuat tempat persemaian langsung di bedengan atau di lahan. Yang kedua yaitu persemaian dalam wadah. Ada persemaian dalam wadah. Kemudian ada pembuatan media tanam. Terus kemudian yang ketiga ada persiapan benih atau bibit. Ada tahap-tahap dalam pembuatan benih atau bibit. Yang pertama ada penggandaan benih. Yang kedua ada apa? Pengecahan bahan benih. Yang ketiga persemaian benih. Kemudian yang B ada cara menanam atau tanam benih atau bibit. Yang pertama, untuk melindungi benih atau bibit perlu dibuatlah pintu buatan dan pelindung tahap. Kemudian ada juga keadaan benih atau bibit stadium detik. Kemudian
Apalagi ada juga ketel ditanam sampai batas leher akar. Ada yang keempat akan dipadatkan dengan jari. Nah, nanti di sini ada Bapak tayangkan video cara membuat bibit ya. Nah, sebelum Bapak tayangkan videonya, ini nanti diisi sahabat berkebun. Banyak sekali pertanyaan dari para sahabat yang menanyakan bagaimana cara membuat media tanam yang ideal. Karena sering sekali para sahabat agak kebingungan tentang bagaimana komposisi campuran media tanam yang diperlukan, kemudian perlakuan dan cara membuat media tanam agar tanaman yang kita tanam itu sehat dan subur. Dengan membuat media tanam yang sehat dan subur dan yang benar, ini akan menghindarkan kita dari masalah-masalah ketika kita melakukan budidaya tanaman ataupun berkebun, terutama yang di rumah ya, yang di pot ataupun di polybag. Karena 50% para sahabat yang menanyakan bagaimana cara membuat media tanam yang ideal. Karena sering sekali para sahabat agak kebingungan tentang bagaimana komposisi campuran media tanam yang diperlukan, kemudian perlakuan dan cara membuat media tanam agar tanaman yang kita tanam itu sehat dan subur dengan gula. Nah, jadi misalnya untuk satu pot itu kita mungkin cukup menggunakan sekitar setengah tutup botol. Tergantung misalnya ya, kalau potnya lebih besar mungkin bisa satu botol. Kita letakkan ke dalam air yang sudah kita kasih 1 sendok makan gula. Kita larutkan EM4-nya ke dalam, kita larutkan, kemudian kita siramkan nanti ke media tanam yang sudah kita siapkan. Nah, dengan fermentasi ini biasanya kita tidak perlu menunggu sampai 1 bulanan. Kita cukup mungkin 1 sampai 2 minggu lah supaya aman ya. Setelah itu media tanamnya saya jamin akan menjadi media tanam yang sangat gembur, sehat, sangat bagus untuk kita tanami. Nanti para sahabat bisa saksikan bagaimana sayur-sayuran, tanaman buah, tanaman bunga yang ditanam dengan teknik seperti ini. Saya bisa jamin karena kita sudah coba sendiri, tanamannya akan sehat, subur, panennya akan sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi jangan ditutup dulu karena ini ada beberapa tips yang akan saya sampaikan juga berkaitan dengan membuat media tanam. Ya, yang pertama adalah kita bisa mengganti pupuk kandang ini dengan pupuk kompos. Nah, cara membuat pupuk kompos kemarin sudah saya ajarkan. Nah, kalau kita menggunakan pupuk kompos sebagai ganti pupuk kandang, maka kita tidak perlu melakukan fermentasi, kita bisa langsung dipakai. Tetapi kalau menggunakan pupuk kandang, kita harus fermentasi dulu karena pupuk kandang ini apalagi kalau dia mentah dia bersifat racun terhadap tanaman. Nah, kalau kita menggunakan pupuk kompos, kita tidak perlu fermentasi, begitu kita campur kita bisa pakai. Itu adalah tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua adalah sebaiknya kita menjemur media tanam ini masing-masing mungkin sekitar 1 hari di bawah sinar matahari agar kandungan-kandungan penyakit yang ada di dalamnya itu menjadi hilang dulu sebelum kita mencampurkannya. Ini juga tips yang kedua. Kemudian tips yang ketiga adalah lakukan fermentasi dengan EM4. Ini bukan promo. Kita juga bisa membuat sebenarnya mikroorganisme lokal untuk melakukan fermentasi. Tetapi memang kalau EM4 ini saya perhatikan jauh lebih bagus dan lengkap kandungan mikroorganismenya. Ya, dan ini bagus sekali untuk kesuburan tanah. Dan tips selain yang sudah bunyi Pancasila. Ada berapa bunyi Pancasila? Ada berapa? Nanti disebutkan perkata. Sebutkan dari misalnya Pancasila. Itu sudah satu kata kan? Sudah disambungkan. 1. Kemudian apa? Ketuhanan kan? Ketuhanan. Kemudian jamaah. Oke. Nah, ini berkelompok ya, berkelompok. Oke. Ayo siap-siap dari tim Putri ya. Pancasila. Ketuhanan yang Esa. Kemanusiaan yang adil. Dan 3. Persatuan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan, perwakilan, 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Ya.
dalam persiapan benih tanaman. Dalam persiapan benih tanaman ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kualitas benih. Yang pertama adalah penanganan benih, yaitu simpan benih di tempat yang kering dan sejuk untuk mencegah kerusakan. Yang kedua, hindari paparan langsung terhadap sinar matahari yang dapat merusak benih. Yang kedua, pemilihannya adalah pemilihan varietas. Yang pertama, pilihlah varietas yang sesuai dengan iklim dan kondisi tanah di lokasi tanam. Yang kedua, pertimbangkanlah tanaman terhadap penyakit dan hama. Terima kasih. Oke, setuju dengan kelompok manggis? Iya. Ayo tepuk tangan dengan kelompok manggis. Nah, kemudian persiapan benih tanam ini merupakan tahap sangat penting ya. Tadi dalam video yang pertama. Ya, di sini dibutuhkan beberapa alasan mengapa tahap ini harus dilaksanakan. Yang pertama ini adalah nutrisi tanaman. Ini harus diperhatikan nutrisi tanaman supaya media tanam yang baik menyediakan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Yang kedua, di sini aerasi. Ya, aerasi ini dibutuhkan supaya media yang baik ini memungkinkan sirkulasi udara yang cukup, kemudian mendukung pertumbuhan akar dan juga mencegah masalah seperti penyakit jamur. Dan yang ketiga ada juga drainase. Ya, tadi yang kedua aerasi, yang ketiga drainase, yaitu digunakan sebagai media tanam yang harus dimiliki kemampuan drainase yang baik. Ini supaya akar tanaman tidak tergenang air. Yang keempat, ini pH-nya. pH-nya harus diperhatikan. pH yang sesuai dengan pH media tanam harus disesuaikan dengan jenis tanaman yang akan ditanam. Kemudian yang kelima, ini struktur dan tekstur media tanam dengan struktur dan tekstur yang tepat. Ya, harus ada tekstur yang tepat. Kemudian dari video yang kedua kita saksikan, yang harus diperhatikan yaitu dalam mempengaruhi dalam persiapan benih tanaman. Yang pertama yaitu kualitas benih. Ya, kualitas benih ini sangat-sangat penting. Kalau benihnya buruk, maka daya tumbuh tanamannya juga akan berkurang. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah penanganan benih. Ini benih ini disimpan di tempat yang kering dan sejuk. Ini untuk mencegah kerusakan. Yang ketiga yaitu pemilihan varietas. Ini dibutuhkan juga varietasnya. Bagaimana varietas benih tersebut? Pilih varietas yang sesuai dengan iklim dan kondisi tanah di lokasi tanam. Ya, ini pertimbangan ketahanan terhadap penyakit dan hama. Ya, ini harus dipertimbangkan. Nah, jenis bibitnya ini harus tahan hama dan penyakit. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada? Nah, coba dikumpulkan tadi LKPD-nya masing-masing kelompok. Dikumpulkan di depan. Ya. Untuk mengetahui seberapa paham kalian mengenai materi faktor tanaman ini, Bapak akan membagikan LKPD masing-masing. Nanti waktunya 10 menit. Ya, waktunya berapa menit? 10. Ya, 10 menit diisi. Nanti kita akan mengetahui sampai mana kemampuan kalian. Ya, dibuat namanya ya. Waktunya 10 menit. Ya, buat. Ya, tulis namanya.
Ayo diisi baik-baik. Tulis namanya. Kalau selesai dikumpulkan di depannya. Ya, ada yang kurang paham? Ada yang bertanyakan? Referensi pembelajaran hari ini ya. Nah, coba diisi. Selesai dikumpulkan. Oke, dulu sebentar.